Hai guys, welcome back to Linear Indonesia Edisi Nge-Review bersama aku Vina. Hari ini kita mau lihat rumah di Kaca Rempoa yang tepatnya berlokasi di Ciputat, Tangerang Selatan. Oke, sebelum kita masuk ke rumahnya seperti biasa, kita lihat luar dulu yuk. Let's go! Nah, ini kalau kita lihat sebelum kita masuk, pintunya ini sudah menggunakan smart lock, jadi bisa akses passcode ataupun kayak ini fingerprint deh. Jadi ini benar-benar sudah safety sekali ya. Oke, let's go. Oke, kita sekarang sudah masuk ke dalam bagian rumahnya. Nah, ini yang aku nggak expect, ternyata dia a little bit more chic ya. Kalau kita lihat dari depan rumahnya, memang tadi katanya kesannya masculine, modern banget, tapi waktu kita masuk ke dalam, ini lebih homey, lebih chic, lebih elegan gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini memang kitchen setnya tidak terlalu besar, mungkin areanya hanya sekitar 2 meteran ya, jadi cukup banget untuk naruh satu pintu, terus wastafel dan kompor. Jadi benar-benar hanya yang diperlukan saja itu intinya. Kalau kita lihat di sini juga dia desainnya masih menggunakan karakter-karakter minimalis ya, dengan permainan warna kayu, terus abu-abu gitu. Nah, ini sendiri ini tuh dilapis HPL ya. Jadi dia itu memang bukan kayu asli, tapi hanya plywood yang dilapis HPL. Nah, untuk si tabelnya sendiri, ini dia bukan menggunakan granit ataupun marmer, tapi solid surface. Jadi dia itu sintetis bahan buatan yang menyerupai granit. Nah, kelebihannya solid surface ini, dia itu karena lebih padat, jadi lebih tahan panas dan gores. Tapi lebih tahan ya, bukan berarti anti. Kalau ini aku lihat sendiri, backsplash-nya juga lucu banget, dia kaca. Jadi memberikan kesan ruangan itu terlihat lebih luas. Oke, ini yang aku suka juga, dia itu langsung connect ke area belakang, area service. Nah, di sini tuh kita lihat dia mendesain area laundry-nya ya. Jadi di sini dia bisa laundry, terus ini juga bisa untuk setrika. Jadi benar-benar di sini full laundry, setrika, jemur. Gitu. Kalau kita lihat di sini, dia itu area jemurnya juga ditutup oleh solar top kayaknya kalau nggak salah ya. Jadi memang area ini tetap terlihat tetap kena cahaya matahari namun tidak terlalu panas, jadi ke-filter. Dan ini area gardennya juga enak banget nih untuk teman-teman duduk terus nongkrong sore-sore gitu, terus sambil menikmati taman kecil gitu. Jadi memang walaupun view-nya laundry, tapi laundry-nya kalau bagus juga why not. Let's go. Oh iya, sebelum aku masuk ke dalam, ini kita lihat memang dia taman kering ya tipenya, bukan taman basah. Jadi dia ini biar untuk menampung air biar tidak ke teras. Hai guys, no joking. Nah, ini itu kalau kita lihat sekilas, dia itu kayak katanya hanya mirror biasa ya, jadi mungkin untuk ngaca dan lain. Oh, tapi tidak seperti itu teman-teman. Kita lihat, dia ini sudah pintu. Nah, ini adalah satu ruang servis yang sangat penting ya, ada di lantai 1 rumah, yaitu ruang powder room. Jadi tamu kalau mau pipis, mandi itu bisa di lantai bawah. Jadi kalau kita lihat sendiri juga materialnya dia perpaduan antara HT tiles yang motif marmer, agak motif semen gitu, sama motif yang lebih gelap. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat ini nggak terlalu besar, tapi cukup banget. Nah, yang penting juga adalah ruangan ini harus ada sirkulasinya, karena dia kalau kecil dan lembab terus gelap, itu banyak akan jadi pertumbuhan bakteri dan lain-lainnya. Akan jadi ruangan sehat. Makanya kalau teman-teman lihat di sini, dia itu juga ada jendela, tapi jendelanya dilapis es ya, jadi tenang aja, nggak akan dingin gitu. Nah, satu lagi yang penting, sebenarnya kayak pintu yang dilapis kaca seperti ini, apalagi dia tidak ada handle-nya, itu rawan crack ya. Tapi kalau menggunakan kaca tempered ini kayaknya 12 mm sepertinya ya. Ini aman banget, jadi dia kuat, tidak akan crack gitu. Lucu juga sih. Oke, nah di living roomnya sendiri ada function yang agak hidden nih, memang nggak kelihatan, tapi kalau teman-teman lihat di bawah tangga ini jadi tempat tidurnya Harry Potter, nggak bercanda. Ini tempat compartment untuk mungkin naruh sepatu ataupun barang-barang lain yang dibutuhkan owner.
Jadi rumah sekecil ini dia itu memang harus banyak memanfaatkan ruang-ruang yang bisa jadikan storage. Oke, let's go. Oke, tangganya ini kita lihat dia itu dilapis material vinyl ya. Jadi memang bukan kayu beneran tapi vinyl. Terus di tiap edging ditambahkan edging yang beda warna. Jadi ini hanya untuk pembeda antara batas per tangga. Nah, untuk railingnya sendiri dia ini menggunakan hollow dilapis jenis putih ya. Jadi ini cukup open hollow tapi ini cukup sturdy kok, kuat nggak masalah. Sebelum kita lanjut ke ruangan yang ada di lantai 2, aku mau ngasih point out feature yang menurut aku penting banget kalau punya rumah 2 lantai tapi voidnya tidak terlalu besar. Itu skylight. Nah, skylight ini fungsinya adalah masukkan cahaya dan juga penghawaan alami gitu ya. Jadi rumah itu akan terasa lebih terang walaupun siang hari gitu. Jadi dia ini juga kadang menggunakan skylight itu ada concern kalau panas gimana kak gitu. Cuman kalau tergantung lebar kacanya juga. Ini kalau kita lihat lebar kacanya hanya selebar tangga, mungkin sekitar 1 meteran. Jadi memang dia itu tidak akan terasa terlalu panas. Jadi skylight itu adalah yang penting bukan seberapa gedenya, tapi di mana penempatannya dan seberapa efektif dia bisa masukkan cahaya gitu. Oke, terus aku mau point out juga, ini di koridor, sepanjang koridor ini harus ada penghawaan alami agar tidak terasa panas ya. Jadi di sini kita lihat dia itu ada jendela bisa dibuka juga gitu. Nah, jendelanya ada 2, dari yang di kamar ini dan di ruang satunya lagi. Jadi dia menciptakan cross ventilation. Jadi penghawaan alami di area ini sangat-sangat baik ya, karena terjadi pertukaran udara. Gitu. Oke, next kita akan lihat salah satu kamarnya. Nah, ini adalah kamar anak ya. Kamarnya memang cuma di area ini cuma ada 2 kamar dan 1 ruang kerja. Nah, ini satu kamar anaknya gitu. Memang dia nggak terlalu besar, tapi dia cukup banget untuk masukin single bed, terus lemari, dan di sini bisa ada meja belajar gitu. Jadi ini ruang yang sangat efektif untuk kebutuhan usernya. Nah, kalau lagi lihat dari konsepnya sendiri, ini memang modern juga ya. Ini kalau kita lihat nih wallpapernya, dia itu tekstur menyerupai tekstur seperti semen gitu, bagus. Terus di sini juga jendelanya juga ada 1, cukup banget ya, nggak perlu jendela segede-gede banget gitu. Yang penting cukup untuk masukkan cahaya dan penghawaan alami. Oke, next kita ke area kamar mandi. Nah, kamar mandi memang cuma 1. Dia konsepnya kurang lebih sama dengan kamar mandi di bawah. Jadi menggunakan keramik HT dengan motif marmer, terus motif semen gitu ya. Ini cukup banget untuk naruh toilet 1 dan sink dan shower 1. Di situ juga udah ada lubang penghawaan ya. Jadi memang walaupun dia tidak ada jendela, tapi tetap udara dalam sini tidak lembab. Nah, wastafel sendiri ditaruh di luar. Gitu. Sebenarnya nggak apa-apa wastafel di luar, asal finishingnya cantik seperti di desain gitu. Nah, next. Ini ada master bedroomnya. Oke, master bedroomnya memang juga nggak terlalu besar ya. Ini hanya cukup untuk double bed atau queen size bed gitu. Tapi memang di sini udah bisa masuk lemari juga, wardrobe. Mungkin di sini bisa naruh nanti vanity untuk ngaca dan ada. Terus untuk jendela sendiri juga tidak terlalu besar, tapi cukup banget untuk masukkan penghawaan dan cahaya alami. Jadi walaupun siang-siang ruangan akan tetap terlihat terang gitu ya. Oke, ruangan terakhir, ini ada ruang mungkin bisa dimanfaatkan untuk multifunction gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, dia dimanfaatkan sebagai study atau office kan. Memang sekarang lately udah ada tren WFC gitu ya. Jadi ini WFH. Jadi ini bisa banget dijadiin tempat untuk kerja atau misalnya anak yang mau belajar di sini tuh bisa banget. Jadi memang kita lihat juga di sini dia memanfaatkan ruangnya dengan banyak kompartemen, jadi bisa naruh banyak barang juga di sini gitu. Jadi ini sangat-sangat efektif. Oke, sampai situ dulu edisi linear review kali ini. Jangan lupa untuk follow, like, share, and subscribe. Bye-bye!